Sembahlah dia dengan khusyuk. Ingat dia di waktu kita senang, supaya dia ingat kepada kita di waktu kita sengsara. Dialah yang akan membimbing tanganmu. Dialah yang akan menunjukkan haluan hidup kepadamu. Dialah yang akan menerangi jalan yang gelap. Jangan takut menghadapi cinta. Ketahuilah bahwa Allah yang menjadikan matahari dan memberinya cahaya. Allah yang menjadikan bunga dan memberinya wangi. Allah yang menjadikan tubuh dan memberinya nyawa. Allah yang menjadikan mata dan memberinya penglihatan. Maka Allah pula lah yang menjadikan hati dan memberinya cinta. Jika hatimu diberinya nikmat pula dengan cinta, sebagaimana hatiku, marilah kita pelihara nikmat itu sebaik-baiknya. Ini yang khas, berbeda, karena yang menulis novel ini seorang ulama. Maka menurut saya ada unsur yang kuat sekali dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk ini. Selain budaya Minang adalah, bahasa saya, keterlibatan Tuhan. Bagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan cinta kita. Itu yang mungkin tidak mudah ditemukan dalam novel-novel yang lain, khususnya kita ya yang Muslim, karena Hamka kan ulama. Ada banyak sebenarnya bagian-bagian dari novel itu yang menunjukkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, menerima bahwa cinta itu fitrah, cinta itu anugerah. Tapi Hamka mengajarkan kita bagaimana mengelola cinta itu agar tidak nabrak norma-norma agama. Bahkan kalau teman-teman nanti jeli, mungkin ada yang ingin pakai jadi bahan skripsi. Kalau sekedar budaya Minang, jadi tentang budaya Minangnya yang agak keras sehingga membuat Zainuddin dan Hayati susah, itu di beberapa bagian novel itu ada nada kritiknya. Kalau yang tentang budaya Minang. Tapi kalau yang tentang syariat ketuhanan itu kelihatan memang Hamka ingin kuat di situ. Tidak boleh nabrak, melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Meskipun sudah jatuh cinta. Nah ini ada kalimat. Misalnya ini doanya, keluhannya seorang Hayati. Ketika dia merasa jatuh cinta kepada Zainuddin. Setelah Zainuddin menyatakan cintanya. Coba perhatikan, ini pelan-pelan Hamka mengajari kita cara kita mengekspresikan cinta. Ini keluhannya Hayati kepada Tuhan seperti ini. Ya ilahi, berikanlah perlindungan kepada hamba-Mu. Perasaan apakah namanya ini ya Tuhan? Tunjukkanlah ya Tuhan, dan nyatalah sudah kelemahan diriku. Apalah pertolongan yang dapat kuberikan? Dia meminta budi kepadaku. Aku hanya Tuhan takdirkan menjadi perempuan, jenis yang lemah. Tidak ada kepandaianku, hanyalah menangis. Tuhanku, sebenar-benarnya hamba-Mu ini kasihan kepada makhluk yang malang itu. Oh Tuhanku, hamba sayang akan dia, hamba cinta dia. Jika cinta itu suatu dosa, ampunilah dan maafkanlah. Hamba akan turut perintah-Mu. Hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Akan hamba simpan, biarlah orang lain tak tahu, tetapi izinkan hamba ya Tuhan. Ini pernyataan jujur Hayati kepada Tuhan. Dia mengadukan rasa yang muncul dalam dirinya. Ya Tuhan, kok muncul rasa ini? Kok ada rasa cinta ini pada makhluk-Mu yang lain? Kalau ini dosa, ampuni dan maafkanlah. Dan selanjutnya tetap hamba akan turut perintah-Mu,
hamba tak akan melanggar larangan, tak akan menghentikan suruhan. Jadi ini dia bertekad, meskipun ini cinta, meskipun ini fitrah, rasa yang tidak bisa aku tolak, ya Allah, hamba akan tetap mengikuti perintahmu, menjauhi laranganmu, menetapi kewajiban darimu. Ini menurut saya ini pelajaran dari Buya Hamka. Cinta ya cinta, tapi tolong jangan diekspresikan di jalan yang melanggar perintahnya, nabrak kewajiban kita, kemudian membantah kebaikan, kebenaran yang sampai pada kita, meskipun itu ya cinta. Ini kalau saya ini bisa diperluas, tidak hanya cinta laki-laki dan perempuan. Cinta kita pada apapun jangan sampai nabrak Allah di level apapun. Sering saya sampaikan, cinta yang ada dalam diri kita itu anugerah yang luar biasa dikaruniakan oleh Allah pada kita. Kita jadikan cinta itu kendaraan kita untuk menuju Allah. Kita jadikan cinta itu anugerah dari Allah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Jadi caranya begitu. Kalau dalam agama ya, anugerah dari Allah itu kan tidak mungkin negatif. Dia pasti positif asal kita bisa menggunakannya di jalan yang positif. Maka mendapat anugerah apapun, harta, kepandaian, kesempatan, kekuatan, kekuasaan, termasuk cinta, semoga bisa kita gunakan untuk semakin mendekat kepadanya, kepada Allah. Jadi kita memperoleh cinta itu dari Allah, kita menjalani cinta dengan tetap melibatkan Allah, dan perjalanan cinta kita tujuannya adalah Allah, sehingga setiap saat kehidupan kita dengan bekal cinta ini semakin dekat dengan Allah. Itu rumusnya. Kita lanjutkan lagi bagaimana cara melibatkan Tuhan, melibatkan Allah dalam cinta. Nah, kalau tadi kalimat-kalimat dari Hayati, sekarang kalimat-kalimat dari Jainuddin. Ini komentarnya Jainuddin. Ini menegaskan yang saya sampaikan tadi. Kalau ada kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakanmu. Jadi ini kan tadi Hayati memasrahkan semua kepada Tuhan, kepada Allah, dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan disambut oleh Zainuddin, kalau kepercayaanmu demikian, maka Tuhan tidak akan menyia-nyiakanmu. Ini kalau bahasa hadis qudsinya, ana inda dzonni abdi. Kalau kita punya prasangka positif, ya insya Allah itulah yang akan terjadi. Sembahlah dia dengan khusyuk. Ingat dia di waktu kita senang, supaya dia ingat kepada kita di waktu kita sengsara. Dialah yang akan membimbing tanganmu. Dialah yang akan menunjukkan haluan hidup kepadamu. Dialah yang akan menerangi jalan yang gelap. Jangan takut menghadapi cinta. Ketahuilah bahwa Allah yang menjadikan matahari dan memberinya cahaya. Allah yang menjadikan bunga dan memberinya wangi. Allah yang menjadikan tubuh dan memberinya nyawa. Allah yang menjadikan mata dan memberinya penglihatan. Maka Allah pula lah yang menjadikan hati dan memberinya cinta. Jika hatimu diberinya nikmat pula dengan cinta, sebagaimana hatiku, marilah kita pelihara nikmat itu sebaik-baiknya. Kita jaga dan kita pupuk. Kita pelihara supaya jangan dicabut kembali oleh Tuhan. Cinta adalah irodat Tuhan. Dikirimnya ke dunia supaya tumbuh. Kalau dia terletak di atas tanah yang lekang dan tandus, tumbuhnya akan menyiksa orang lain.
Kalau dia datang kepada hati yang keruh dan kepada budi yang rendah, dia akan membawa kerusakan. Tetapi jika dia hinggap kepada hati yang suci, dia akan mewariskan kemuliaan, keikhlasan, dan taat kepada ilahi. Jadi inilah caranya kita melibatkan Allah dalam cinta kita. Berarti caranya apa? Kita hidupkan cinta sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai kita sembarangan sehingga cinta itu oleh Allah dicabut kembali. Ini boleh jadi bahan refleksi kita. Misalnya kita jatuh cinta, sekian lama sudah berjanji sehidup semati. Kok tiba-tiba rasa cinta itu rasanya kok semakin berkurang atau bahkan hilang. Mari kita refleksi, jangan-jangan cinta itu kita hidupkan dengan cara atau di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Dengan jalan yang membuat Allah tidak berkenan. Yus, teman-teman ngerti sendirilah seperti apa jalan yang Allah tidak berkenan itu. Sekarang begitu menggebu-gebu, besok kok tidak ada rasa lagi ya. Dekat denganmu, melihatmu sudah tidak ada getarannya lagi. Jangan-jangan itu isyarat cinta di dada kita, di hati kita sudah diangkat oleh Allah. Karena kita salah menggunakannya. Kita, kalau dokter itu kita malpraktek. Salah pakai. Jalan yang keliru. Semakin menjauh dari Allah. Sehingga Allah mencabutnya. Maka mari kita hidupkan cinta, mari kita hidupkan kasih sayang dalam hidup ini di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan sampai Allah mencabut kasih sayang yang sudah dianugerahkannya pada kita. Baik, jadi ini hikmah kedua yang bisa kita ambil. Tadi hikmah pertama tentang cinta dan rasa kasihan. Sekarang tentang cinta yang melibatkan Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Boleh ambil nafas sebentar, minum-minum dulu. Biar tidak terlalu penuh isi kepalanya. Kalau ini tentang cinta yang terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Sehingga akhirnya kesalip oleh orang lain. Ada kalimat begini. Bagi setengah orang, mencari istri amat sukar dan payah. Mesti bercinta-cintaan lebih dahulu. Bagi setengah orang, dipandangnya perempuan yang akan jadi istrinya itu laksana gunung tinggi yang payah mendaki. Sehingga dia mundur maju, hendak menyatakan pinangannya kepada perempuan itu atau kepada keluarganya. Padahal di pihak yang lain, perempuan senantiasa pula menunggu. Sehingga lantaran tunggu ketunggu, umur pun berjalan juga. Cita-cita habis di tengah. Tiba-tiba datang orang lain yang tidak banyak perhitungan, tidak banyak pikir, dia meminang lebih dahulu. Sehingga maksudnya langsung, dan yang mempunyai cita-cita tinggal menggigit jari. Ini pelajaran bagi yang terlalu banyak pertimbangan dan terlalu menunggu, terlalu sabar menanti. Sabar itu bagus, terlalu sabar tidak bagus. Cinta memang jangan kehilangan akal sehat. Berpikir harus tetap jernih, tidak boleh sembrono, perlu pertimbangan-pertimbangan. Tapi juga jangan terlalu. Terlalu lama berpikir, akhirnya serba ragu. Karena terlalu lama ragu, tidak maju-maju. Umur semakin bertambah, akhirnya ditikung orang. Ada yang nikung tengah jalan, tidak pakai mikir, langsung ngelamar. Orang tuanya yang nunggu-nunggu anaknya kok tidak ada yang meminang, ada yang ngelamar, ya diterima. Akhirnya nangislah dia. Bikin puisi, bikin syair, nyanyi lagu sedih. Yo, terlalu panjang berpikirnya. Terlalu banyak pertimbangan. Ada yang bilang orang itu
Kadang-kadang kalau terlambat menikah biasanya tambah lambat. Karena pertimbangannya tambah banyak, karena dia tambah dewasa, tambah pinter, mikir macem-macem. Kalau sudah nikah, mau dikasih makan apa, nanti aku cocok apa enggak sama dia. Dia sio apa, aku sio apa, dia yin apa yang, dia was mikir itu, akhirnya enggak maju-maju, ya wes, disalib orang, ditikung orang. Akhirnya nangis juga. Nah, ini pertimbangan juga ya untuk teman-teman. Mungkin yang sudah cukup umur, sudah punya andalan, ya pekerjaan tetaplah. Tidak harus yang sampai nunggu kaya raya, punya rumah, punya mobil sendiri. Kalau memang sudah ada calon, sudah ada yang bisa diandalkan, sama-sama punya rasa, tidak usah menunggu. Jalan saja menikahlah. Ya, memang mungkin ada bayangan-bayangan nanti sulit ini, nanti susah itu. Tidak ada yang tidak ada kesulitannya dalam hidup ini, apapun itu. Maka kalau memang sama-sama suka, kemudian perangkat sarana prasarananya siap, menikahlah. Kalau dalam agama itu kan ada, itu dulu saya jelaskan di sesi pernikahan, kapan seseorang wajib menikah, kapan seseorang sunnah menikah, tapi ada kalanya memang masih makruh, bahkan haram menikah. Ada situasi-situasi yang menuntut itu. Maka teman-teman, ya silahkan. Teori sudah banyak, tidak usah mikir sendiri yang terlalu jelimet. Kalau memang sudah ada kecocokan, jalanlah, menikahlah. Ini juga menurut saya pelajaran sisipan. Jadi tentang pertimbangan dan penantian. Yang perempuan juga begitu. Ya, jangan terlalu sabar menunggu. Ingatkan terus. Kalau kalian memang saling mencintai untuk segera serius. Tidak hanya cinta-cintaan, tidak hanya sekedar WA-an tiap malam bilang I love you, I miss you terus-terusan. Menikahlah kalau memang sudah merasa mampu dan saatnya. Tidak usah nambah-nambah kewajiban yang tidak wajib. Nunggu lulus S3 dulu. Nunggu punya mobil dulu. Nunggu, tidak ada yang mewajibkan itu. Agama ada, tradisi tidak ada yang wajib itu. Yang penting segala sarana prasarananya cukup. Nanti tidak dianggap kalau menikah nanti dua-duanya sengsara karena belum punya pekerjaan tetap dan macam-macam. Kalau alasan-alasan yang elementer ini sudah beres, ya menikahlah. Khawatirnya nanti sudah serius-serius mempersiapkan karena terlalu lama, terlalu banyak pikiran, disalib orang, ditikung orang, akhirnya stres, depresi berkepanjangan, ketempuan lagi, susah lagi. Kan jodoh sudah ditentukan Pak. Iya, tapi kan kita mengusahakan. Kalau memang tidak jodohnya ya tetap nanti tidak nyambung. Tapi kan bukan berarti kita diam saja, menunggu saja. Yang pertama, jangan jadi orang dengki. Orang dengki itu dia hanya dapat sakitnya saja. Orang dengki itu kan sakit hati kalau orang mendapat nikmat. Dan dia senang kalau orang celaka. Itu kan orang dengki pada yang dia benci. Orang dengki itu dapat sakitnya saja. Kenapa? Karena nikmat Allah itu tidak bisa dihapuskan oleh tangan manusia. Kebencianmu pada orang lain tidak bisa menghalangi anugerah rahmatnya orang lain, rahmatnya Allah pada orang itu. Jadi maka orang dengki itu orang yang hidup di tengah kesia-siaan belaka. Dapat sakit hatinya saja. Padahal nikmat dan anugerah Allah itu sudah pasti tidak bisa dihalangi oleh manusia. Yang kedua, orang tamak dan loba. Orang tamak juga ini orang yang dapat sakitnya saja. Mengapa? Karena dia menginginkan apa yang dia belum miliki. Selalu menuntut, selalu tidak puas. Ini kan orang tamak. Padahal jatah kita, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Ngapain harus tamak? Kalau memang bukan jatah kita, ya tidak akan bisa kita peroleh. Kalau sudah jatah kita, insya Allah akan datang juga. Ini orang tercela kedua. Dan yang ketiga orang salah, tapi bebas dari hukuman. Bebas dari hukuman itu mungkin tidak ada orang yang tahu, atau sudah disidang tapi dibebaskan, dan lain sebagainya. Ini kamu jangan senang-senang. Ini tercela tapi dia susah.
Mengapa? Hidupnya pasti tidak tenang. Jadi dia tidak akan nyaman. Dia merasa dikejar-kejar polisi misalnya. Kemudian dia terbayang-bayang dengan dosanya. Orang yang dibayangi dosa itu kan gelisah terus. Kesandung saja dia langsung mikirnya, jangan-jangan ini karmaku. Dia sakit dikit saja terus dia mikirnya, jangan-jangan ini karmaku, balasanku. Ini kan hidup yang tidak tenang. Nanti kalau ada orang bisik-bisik, oh jangan-jangan ngomong aku, jangan-jangan ingin bongkar aibku, dan lain sebagainya. 3 orang ini tercela. Mengapa tercela? Dia punya akhlak buruk, tapi sakit sendiri dalam dirinya. Jadi sakit sendiri itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dia milih yang buruk dan langsung menikmati sakitnya sendiri. Orang dengki, orang tamak, orang berdosa yang lepas dari hukuman. Ya kalau dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk ini kan untuk menyemangati muluk, sampean itu ndak punya 3 sifat ini. Ngapain sedih? Ndak harus galau. Jadi ayo bangkit, ayo berjuang lagi, ndak dosa. Tidak seperti orang dengki, orang tamak, orang berdosa tadi, ndak sampean ndak punya dosa apa-apa, bangkitlah. Nah ini kalau dibalik berarti kita siapapun yang punya 3 karakter ini, dengki, tamak, dan dosa yang disembunyikan, mari kita bersihkan diri dari itu semua. Jadi jangan sampai kita ini punya akhlak yang tercela, tapi hidup kita sebenarnya sengsara karena akhlak kita yang tercela itu. Baik teman-teman, itu ya yang bisa kita ambil pelajaran-pelajaran dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya tentunya ada garis-garis besar yang bisa kita ambil, tidak hanya dari novel ini, tapi dari novel-novel sebelumnya. Seperti saya bilang tadi, mari kita ingat-ingat tentang plot yang ada di 4 novel yang kita kaji sebelumnya. Romeo and Juliet, Broken Wing, sayap-sayap patah atau Al-Ajnihah Al-Mutakasir. Kemudian minggu lalu Khusru Shirin, dan hari ini Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada 4 variabel cinta yang para pecinta yang sejati harus siap menjalani atau menerimanya. Variabel yang pertama tadi saya sebut adalah fitrah. Jadi cinta itu adalah fitrah. Mendapat anugerah cinta, mari kita terima, kita syukuri. Meskipun nanti juga kita jalani di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak salah anugerah cintanya. Cuma kita hidup ini ada nilai dan norma yang harus kita ikuti. Karena kalau tidak, cinta itu justru akan menghancurkan kita. Kalau kita tidak mengikuti nilai dan norma, kita justru merendahkan cinta kita sendiri. Kita menjatuhkan cinta kita ke level yang paling bawah. Kemarin-kemarin ini kan rame itu kasus pelakor lah, kasus macam-macam itu. Ya kalau bahasa saya, seandainya memang itu cinta, bukan cintanya yang salah, tapi cara mengekspresikannya yang tidak di jalan yang sebenarnya. Mengapa? Ya karena dengan jalan menabrak nilai, menabrak norma dalam kehidupan ini, sebenarnya dia justru merendahkan cintanya sendiri, menjatuhkan cintanya sendiri. Karena cinta yang seperti itu jatuhnya akhirnya tidak pada ranah cinta yang tulus, murni, sejati, memberdayakan, tapi cinta yang menghinakan, cinta yang diliputi oleh nafsu dan kesenangan jasmania. Jadi fitrah itu ciri pertama. Yang kedua, cinta itu pasti penuh tantangan. Jawablah tantangan itu dengan cara yang cerdas, cara yang berakhlak, cara yang beradab.
Kalau teman-teman masih ingat, tantangan hidup kita yang paling utama, termasuk dalam cinta, itu kan ada 4. Tantangan yang berhubungan dengan alam, yang sifatnya sunnatullah. Yang kedua, tantangan sejarah, jadi situasi hidup. Yang ketiga, tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu ya norma, adat, tradisi. Dan yang keempat, tantangan dari ego kita sendiri. Ingin enak, ingin senang, ingin nyaman. Ini tantangan dari ego kita sendiri. Mari kita taklukkan tantangan ini secara benar, secara baik, secara indah. Kita taklukkan tantangan ini secara berakhlak, secara beradab. Tidak menyimpang dari jalan yang diinginkan oleh Allah dan tidak merambah jalan yang dimurkainya. Jadi ada tantangan yang sifatnya alamiah, berhubungan dengan situasi hidup kita yang sifatnya sunnatullah. Mungkin berhubungan dengan waktu, berhubungan dengan usia, berhubungan dengan kekuatan, dan lain sebagainya. Ini tantangan alam. Ada tantangan sejarah. Tantangan sejarah itu berhubungan dengan situasi hari ini. Mungkin hari ini situasinya pandemi, jadi kita jaga jarak, tidak boleh sering-sering ketemu bareng. Ini kan tantangan sejarah. Ada tantangan masyarakat. Tantangan masyarakat itu tantangan norma, adat, tradisi yang kadang-kadang tidak terlalu ramah pada para pecinta karena dia memikirkan pemenuhan aturan-aturannya. Ini juga kita taklukkan secara berakhlak, beradab, benar, baik, indah. Dan yang paling berat sebenarnya tantangan cinta dari ego kita sendiri. Jadi keinginan kita, kesukaan kita, kenikmatan yang kita inginkan dan lain sebagainya, itu tantangan ego. Jihad akbar kita justru perang melawan diri kita sendiri. Termasuk jihadnya para pecinta. Maka teman-teman, unsur kedua dari cinta adalah tantangan. Kalau tadi Romeo and Juliet, tantangannya adalah tradisi adat yang feodal. Kemudian jiwa muda, keremajaan mereka yang meledak-ledak. Kalau sayap-sayap patah, tantangannya adalah rezim agama, rezim kelembagaan agama yang ingin menang sendiri, ingin berkuasa atas nama agama yang menyulitkan Gibran untuk dekat dengan kekasihnya. Dan juga jiwa Gibran yang introvert, tidak ingin terang-terangan menyatakan perasaannya. Dengan bagi saya, bahasa saya ego tadi. Kalau Khusro Shirin ini lebih kompleks lagi, tantangannya macam-macam, sejarah, masyarakat, juga ego. Hari ini kita belajar juga tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di situ ada tantangan dari budaya, dari tradisi. Juga tantangan dari kepribadian masing-masing. Tantangan kita selesaikan, kita carikan solusi lewat unsur yang ketiga, yaitu perjuangan. Perjuangan cinta kita, saya bilang tadi, tetap dijalankan dalam koridor kebenaran, keindahan, dan kebaikan. Dengan cara yang berakhlak sekaligus beradab. Jangan lupa, pastinya dalam perjuangan ada pengorbanan. Kalau tidak berani mengambil resiko berkorban, ya cinta kita tidak akan sukses. Karena itulah sunnatullahnya. Jadi itu garis-garis bawah dari narasi-narasi tentang cinta dan patah hati dari novel-novel yang kita jelajahi bulan ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan ada 4 hal yang jangan sampai hilang cerita cinta apapun yang kita jalani dalam hidup ini. 4 hal ini akan jadi kunci lurus tidaknya jalan hidup kita dalam cinta. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar, saya baca saja kata-katanya, teman-teman merenunginya sendiri. Karena waktunya saya kira sudah pas, sudah habis untuk malam hari ini. Jadi para pecinta ingatlah 4 hal ini jangan hilang. Yang pertama, badan sehat. Yang kedua, akal sehat.
Yang ketiga, nilai-nilai dalam hidup. Yang keempat, akhlak dan juga adab. Tidak ada gunanya sedalam apapun cintamu kalau engkau tidak sehat badanmu. Orang sakit-sakitan tidak bisa apa-apa meskipun dirinya penuh cinta. Jangan lupa juga akal sehatmu. Kalau akalmu tidak jalan, tindakanmu yang engkau kira menunjukkan cinta atau menguatkan cinta bisa jadi hanya akan meruntuhkan cinta, menghinakan cinta. Akal sehatmu tetap harus jalan. Yang ketiga, hidupmu tetap harus berpegangan pada nilai-nilai, pada norma-norma kemanusiaan. Karena cinta justru adalah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Cintamu harus tetap manusiawi, bahkan naikkan levelnya ke arah nilai-nilai ilahi ketuhanan. Jangan berhenti di cinta level nafsu, level hasrat kenikmatan belaka. Maka cintamu harus tetap punya nilai. Dan yang terakhir, ekspresikan cintamu secara akhlak dan secara adab. 4 hal ini akan jadi kunci kemuliaan cintamu, kesuksesan cintamu, di samping engkau harus mau berjuang dan juga siap berkorban. Baik teman-teman, saya kira itu untuk sesi malam hari ini. Minggu depan kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Tentunya karena sudah ganti bulan, kita mengambil tema yang berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.